Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan kawan gaib. Kali ini kita sudah berada di Jembatan Berupuk, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Kita sudah bersama narasumber. Bersama siapa, Kang? Sama Kang Fadil. Iya, Kang Fadil ya. Kang Fadil warga sekitar ya? Iya, warga sekitar. Warga sini asli ya? Iya, asli. Jadi selama Mang Fadil tinggal di sini, kejadian apa aja Mang Fadil yang Mang Fadil tahu itu? Selama saya tinggal di sini, yang saya tahu ada 2 kejadian. Yang pertama, wanita yang tertabrak. Yang kedua, yang lagi nyebrang tertabrak juga sama. Nah, tujuan saya ke sini mengundang tim Satria Gaib TV itu untuk mengungkap peristiwa tersebut. Apakah ada unsur gaib yang terlibat atau tidak? Iya ya. Berarti kita nanti akan mencoba melakukan mediumisasi ya Pak Ustadz ya, untuk lebih jelasnya lagi kita lah gitu. Untuk menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Ya, menurut hemat saya, ketika kematian itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada asbab, seorang meninggal itu pasti ada sebab. Ya. Itu salah satu kecelakaan, apa ada fenomena lain di balik kecelakaan, apa murni human error atau di balik itu ada sesuatu. Intinya kita akan mengupas hal itu Mas Fadil ya. Yang kedua, mendoakan semoga apabila ada sesuatu yang tidak diharapkan terhadap korban tersebut, kita doakan agar mereka sempurna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam. Amin. Yuk kita kemana sekarang? Lokasinya di sana ya Mas ya? Sebelah sana aja. Sebelah sana ya. Jadi nanti pemirsa kita akan bersama Mr. Aki ya, yang Kang Ino untuk lebih detail atau lebih jelasnya mengungkap peristiwa yang terjadi ini, akan melakukan mediumisasi ya bersama Mr. Aki dan Kang Ino. Kang Gaib, sebelum mediumisasi kita baca Al-Fatihah dulu agar kita diberi keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, walikulillahi sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Silakan. Ya pemirsa, kita Mr. Aki mencoba untuk menarik penunggu yang ada di Jembatan Berupuk ini dari aura negatif ini untuk dimasukkan ke Amlu ini. Sampurasun. Bisa perkenalkan dengan Anda siapa? Mohon maaf, kami dari tim Satria Gaib TV datang ke sini. Yang pertama ingin bersilaturahmi dengan penunggu yang di sini. Yang kedua ingin tahu peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini. Mungkin boleh perkenalkan siapa Anda? Kenapa? Kenapa Anda tidak mau mengenalkan diri? Kenapa, Bu? Anda itu sosok seperti apa ya ini? Ini cicing ini ya. Di mana? Di jembatan bukan? Seperti harimau ya Anda ini ya? Apa bukan? Bisa perkenalkan dulu, Bang? Siapa Anda biar kita tahu semua di sini? Naon sih dia?
Yang saya di sini yang pertama ingin bersilaturahmi yang tadi saya katakan. Yang kedua saya ingin tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat ini gitu. Apakah itu ada unsur kegaiban ataukah mungkin kelalaian manusianya sendiri gitu. Ya manusia nah itu mah. Kenapa manusianya? Apa Itu ikut campur. Hah? Aing cuma nunggu buatkan sasak eta terus. Cuman menunggu di sini. Tapi ada nggak unsur kegaiban itu yang mencoba merasuki pikiran manusia biar dia ketabrak kereta gitu? Yang suka jahil di tempat ini ada? Apakah itu teman Anda juga? Lain. Bukan. Aing tugaskeun kita buat ieu sita kokoh. Oh. Itu kasih oleh siapa, Mbah? Baheula Sama siapa dulunya? aing Iya, ku guru aing. Sabab ieu dijieun teh sambarangan. iya. Teu padu jieun-jieun we ku zaman ayeuna. Berarti ini dulu bikinnya juga nggak sembarangan. Tapi Anda tahu yang suka jahil di tempat ini? Loba. Yang bikin manusia itu ketabrak kereta, berarti Anda tahu yang bikin itu? Kareta. Tapi Anda nggak mau menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa itu? Naon aing mah. Nggak tahu apa-apa kan? Cuma ditegaskan aja ya. Iya, dijelasin. Untuk memperkuat jembatan Mun aing mangkat di dieu teh rusak. Rusak? Apanya yang rusak tuh, Bang? Wah kokoh. Oh, malah. kalau tidak ada sosok ini syariatnya ya. Iya, syariatnya. Aing teh anu aja. Ini menjadikan pokok. Kenapa, Bang? Pegel? Matanya pegel. Nah, anu baik. Berarti Anda ini yang menjaga ini ya? Galengan wae aing. Anda sudah lama di sini, Bang? Sudah ratusan tahun? Belum ada? Berarti Anda nggak mau menjelaskan ya yang peristiwa itu ya? Mungkin kita akan melakukan lagi ya, Ki? Mediasi lagi, Ki? Iya, yang intinya korban Yang korban gitu. di sini, tapi intinya syariatnya minta izin yang penjaga. Iya. Iya. Kadang ku aing urang buka kabeh di. Mau dibuat semua katanya, Ki, sama penjagaan. Coba, Mbah, gitu. Ya pemirsa, jadi yang penunggu di sini dia mau membuka semua kegaiban di sini untuk dilakukan investigasi lagi, pemirsa. Karena beliau ini nggak bisa menjelaskan gitu. Terus aing balik ah. Oh iya, Mbah. Makasih ya, Mbah. Mau pulang nih. Makasih ya, Mbah. Ya pemirsa, jadi mediator kita yang satu ini sudah disetelkan sama Mr. Aki gitu. Silakan bisa lanjut lagi nih. Siapa lagi? Siapa? Bang Yunoy. Ya pemirsa, kita mencoba melakukan mediator lagi gitu. Untuk mengetahui tempat ini. Silakan. Siap. Sampurasun. Kenapa? Hah? Kenapa Anda menyerang saya? Kenapa Anda menyerang saya? Dari mana ini? Hah? Diandap. Siapa Anda ini? Bisa nyaman nggak? Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Bisa nyaman nggak? Saya kesini datangnya untuk bersilaturahmi. Intinya ada laporan dari warga Untuk mengungkap ini. mengungkap di sini tuh sering dulu tuh ada suatu kecelakaan. Jadi takutnya ada suatu unsur kegaiban yang bermain gitu. Bisa perkenalkan diri, Bang? Dengan siapa Anda ini? Hah? Aing cai. Hah? Aing cai. Yang di air? Apa sosok buaya? Siluman buaya ya? Siluman. Nanti Silamaya. Sampai sini itu. Anda tahu di tempat ini yang kecelakaan itu?
Itu ada unsur dari kegaiban apa manusianya sendiri, Pak? Ayah, Hah? ayah. Ada kegaibannya. Kenapa itu mengganggu manusia? Baiknya yang gede. Hah? Baiknya yang gede. Kenapa ada makan gede itu minta gede? Ketabrak semuntrat kehendak ini. Berarti Anda makannya gede? Makan darah gitu ya? Bisa diem nggak? Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Bisa tenang dulu nggak, Pak? Biar kita nyaman gitu ngobrolnya. Adanya. Ya, kenapa Anda selalu mengganggu manusia gitu, Pak? Apa manfaat Anda mengganggu manusia? Nah, ketika mama. Kamu daging. Berarti itu emang sengaja Anda yang ini membuat manusia itu kecelakaan. Ayah anak buah aing di luhur. Berarti Anda ini sebagai penguasanya di sini. Itu Ya kan punya anak buah itu. Gitu. Kenapa sih Anda ini? Kenapa? Tidak senang dengan kedatangan kami. Ya kami kan di sini, jadi tadi ada yang mengundang kami di sini ke sini untuk mengungkap yang pernah kecelakaan itu. Apakah emang ada unsur kegaiban atau enggak? Ternyata kan Anda yang bikin itu. Gitu. Emang setiap tahun Anda butuh itu darah manusia. nah bisa enggak poe. Jangan atau kasihan. Kan Anda nggak bisa. Jangan mengganggu manusia gitu. Kenapa Anda mengganggu manusia? Kan bisa darah yang lain, apa darah hewan apa yang lain gitu kan bisa. Nggak perlu manusia. Kalau Terus kalau dia sudah meninggal, apa dia jadi pengikut Anda? tergantung. Tergantung apanya itu? Tergantung mana. Emang kalau udah meninggal disuruh pilih sama Anda itu? Untuk Berarti ada yang mengikut Anda, ada yang langsung ke sana gitu ya? Langsung puasa gitu. Terus ada lagi nggak selain Anda ini yang suka jail di tempat ini? Pak. Halo, Pak. Berarti ini Anda yang di air gitu ya? Bisa dijelaskan kenapa Anda selalu mengganggu manusia gitu? Enak. Tapi Anda bisa nggak kalau mengganggu manusia sembarangan gitu? Itu bisa. Nggak bisa. Kalau Anda berarti Anda bisa melihat manusia diganggu itu dari apanya, Pak? Apakah dari iman apa dari apa? Melamun baik. Yang suka melamun? Yang suka melamun gitu. Terus dengan cara apa Anda mengganggu manusia itu? Masuk ke alam pikiran. Ke alam pikirannya? Itu setelah mengganggu manusia, apakah Anda bangga gitu? Selain manusia gitu, Anda kalau misalkan Anda mengganggu ini manusia yang suka melamun, kalau dia melamun bisa nggak itu Anda? Nggak bisa. Kami kan kasihan itu yang diganggu sama Anda ini. Gitu. Jangan suka mengganggu terus, gitu. Kasihan orang-orang warga sekitar sini. Gitu. Bisa diam nggak Anda ini? Kita ngobrol dulu di sini, dijelaskan semua yang ada di sini gitu. Sudah berapa orang yang Anda celakai di sini? Pak, turunnya sih. Ya saya di sini hanya ingin tahu, makanya saya disuruh ke sini untuk mengungkap peristiwa yang ada di sini. Gitu. Saya harus tahu yang terjadi di sini. Kan ada tuh warga sini yang mengundang kita untuk mengungkap peristiwa-peristiwa di sini. Jadi biar jelas. Gitu. Kenapa? Hah? Yang gede. Yang darah? Pengen darah. Nanti dikasih. Yang daging. Hah? Yang daging. Daging apa? Daging lemak. Ya nggak bisa daging orang mah.
Jangan. Nggak boleh itu. Yun. Diganti aja daging. Itu ayam ya. Hah? Ang baong Kenapa sih? Kan enak itu daging ayam, ayam bakar lagi. drama pingingat ka Allah. Betih na jam daging na ana. Ano Bak- ba na? Tingatun. Lain dikatan. Yun na. Berarti emang yang nusuk tidak mengingat Allah itu itu teman Anda. Teman Anda itu. Yang suka maksiat gitu ya. Tadi Anda tahu gitu orang yang suka maksiat dengan yang enggak? Hah? Itu dengan cara apa Anda membedakannya? Hah? Gambar na di kita. Itu tuh. Mana daging? Berarti dengan Anda sudah tahu semua gitu ya, ada gambarannya gitu. Baik. Ada yang beriman, ada yang enggak gitu, ada yang suka maksiat, ada yang enggak gitu ya. Berarti kalau yang enggak beriman dengan sama Allah itu jadi teman Anda. Jadi teman Anda gitu ya. Bisa diem nggak ada di situ biar kita ngobrolnya enak. Ya bosnya kan kita ke sini biar nggak ada lagi kejadian-kejadian yang ketabrak kereta ataupun celaka dari Anda. Gitu. Ngapain Anda ini? Kenapa Anda mau mulai nyerang saya? Ya pemirsa, jadi siluman tadi mau mencoba menyerang saya gitu. Kenapa, Pak? Ya, Bun. Bawa. Kenapa? Ya, tenang, bisa tenang ya. Bisa tenang nggak? Kita datang ke sini dengan baik-baik, bukan menantang. Gitu. Kita di sini untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang di sini, biar nggak ada lagi korban-korban. Tuh, salahkan luhur wae tuh. Salahkan luhur wae tong aing. Bisa kan? Yang di atas jembatan itu. Berarti selain Anda ada lagi ya, Pak? Aing apa muradan ku aing akan aja. Jadi bukan hanya beliau ini ya, Ki. Ada lagi gitu ya. Berarti banyak ya, Mbak, di sini? Jadi dia masuk dalam pemikiran manusia. Iya. Kalau yang lamun, Yang ngalamun itu yang kalau nggak ngalamun lah enggak yang beriman kepada Allah. daging lagi. Yang pahit katanya. Pahit. Bajir. Berarti yang beriman kepada Allah pahit ya, Pak? Dagingnya gitu. Bajir dagingnya itu kahakan ku aing. Nggak bisa makan berarti Anda ini. Ya kan, Ki, kalau apa dicampurkan sekalian apa gimana, Ki? Nah, itu. Ya udah ya. Anda pulang aja ya ke asal Anda ya. Terima kasih atas penerangannya. Jadi intinya manusia itu jangan banyak kelamun. Iya. Gitu. Jangan banyak kelamun. Kalau nggak kelamun jangan dimasukin ke dalam pemikirannya gitu. Gitu. Ini bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya. Intinya gitu, Mas. Ya, mungkin sudah cukup, Mas, dari kita ya. Pertanyaan tadi udah bisa membantu itu, membantu. Kita ambil nih yang di atas jembatan itu nih udah lihat terus ini tadi. Ini sadarkan dulu ya. Ini keluar dulu, ntar yang di jembatan itu ya. Kita masukin lagi gitu ya. Anda pulang ya. Ya, makasih ya. Wah, Sampurasun. Ya pemirsa, jadi itulah tadi sosok makhluk buaya ya, Ki, yang ada di air, emang yang dia suka mengganggu manusia gitu. Tapi ada lagi pemirsa yang suka mengganggu lagi ini, yang di atas katanya ya, yang di atas jembatan. Jadi bukan hanya di air tapi di atas juga ada gitu. Mungkin silakan, Ki,
Siapa lagi yang mau jadi militer ya? Udah Sandi lagi sini. Sandi. Ya pemirsa, kita akan melakukan mediumisasi yang ketiga kalinya ya Ki, yang kita akan menarik yang informasi tentang informasi tadi yang dari siluman buaya itu katanya yang di atas ada gitu yang suka mengganggu. Nah, Aki mencoba untuk menarik lagi ini mediumisasi yang ketiga kalinya ya Ki. Silakan Ki. Siap ya. Ya pemirsa, untuk terkena melakukan sampurasun. Sampurasun. Iya, kenapa Bang? Bisa zaman ya, bisa tenang nggak dulu biar kita ngobrolnya enak. Gitu. Ya mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu di sini gitu. Kita dari tim Satria Gaib TV datang ke sini. Yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua kami ingin mengungkap peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini. Bisa perkenalkan Anda siapa? Bisa perkenalkan Anda siapa? Iya. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Gitu. Kamu bisa tenangin dulu kan ya, biar tenang gitu, biar Karena sosoknya hitam, intinya kamu bisa namanya si hitam ini Mas. si hitam. Iya, Si hitam. si hitam. Si hitam. Hitam. Ini si hitam namanya ini. Kamu biar tenang dulu ya. Sosoknya tinggi, besar. Itu udah si hitam katanya gitu. Betul kan Anda si hitam? Iya. Nyengir. Iya. Ketahuan Bisa ya. nyaman kan anda intinya untuk memperjelas kemarin itu kan ada suatu kejadian yang ke belakang di rel perlintasan kereta api ini kan gitu. Ya, apakah ada campur aduk enggak Dan tentang kegaiban. masalah kegaiban? Apakah itu ulah Anda? Itu tuh. Yang di mana? Yang di itu. Terus tapi itu berarti bukan ulah Anda gitu. Itu tuh. Oh berarti Anda yang nyuruh itu? Anak buah Anda berarti itu? Anak buah. Berarti Anda sebagai penguasanya di sini, yang di atas itu. Kenapa Anda bisa nyampe mengganggu manusia gitu? Nah, itu manusia Tujuan Anda apa itu mengganggu manusia gitu? lapar. Lapar. Kan bisa cari makanan yang lain selain manusia. Bosen. Kenapa? Bosen. Berarti emang yang kecelakaan seorang wanita terus anak kecil itu emang itu Anda yang bikin kecelakaan itu? Aing masuk ke pemikiran berat aing menyocokkan celina. Berarti kupingnya itu di sumber gitu biar nggak dengerin kereta lewat. Jadi anak buah aing masuk ke mata. Berarti ada 3 anak buah Anda. Coba. Kenapa tidak Anda sendiri yang ini harus nyuruh orang gitu, nyuruh yang lain? Bagi-bagi hasil. Bagi-bagi hasil. Jadi dibagi-bagi rata gitu. Itu. Terus tujuan selain Anda mengganggu manusia, setelah manusianya itu mati, apakah Anda bangga gitu? Kenapa? Bu bagja pisan. Apa Anda sudah lama di sini? Anda ratusan tahun? Kenapa? Jangan ntar lagi jangan mengganggu manusia, bisa nggak Anda ini? Ya kita kan datang ke sini diundang sama warga sini gitu untuk mengungkap peristiwa yang pernah terjadi di ini. Biar yang tidak kereta api ya biar nggak ada jadi kecelakaan lagi gitu. Biar warga sekitar pun nyaman gitu. Bisa nggak gitu maksudnya? Abang, Anda harus mencari korban itu setiap tahun. Itu bisa berapa tahun sekali Anda mencari makan itu? Nanti kalau Anda lapar langsung mencari manusia gitu untuk dibunuh.
Itu bisa jelaskan lagi kenapa Anda bisa masuk ke alam pikiran manusia gitu. Apa itu semua manusia bisa dimasuki alam pikirannya sama Anda? Yang nggak bisa dimasukin oleh Anda itu yang seperti apa? Bisa jelaskan? Kenapa? Apakah yang beriman kepada Allah? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Panas ya. Jadi Anda tidak bisa merasuki pikiran manusia yang seperti itu ya. Kalau emang yang suka bermaksiat, suka zina, duduk aja duduk Bang, biar enak. Duduk. Nah, kalau duduk kan enak, nyaman ya bah. Gitu. Ya bosnya kan di sini kita ingin tahu bah, tentang peristiwa-peristiwa itu dan biar warga sekitar ada manfaat dari penerangan bah ini. Gitu. Kalau misalkan manusia yang mana yang tidak bisa dimasuki oleh Anda itu. Gitu. Kenapa bah? Lapar. Hah? Lapar. Oh lapar. Emang setiap lapar harus mencari manusia gitu? Selain manusia apa makanan Anda ini? Apa? Satu. Oh, hewan ya? Hewan. Berarti Anda suka makan hewan juga selain manusia? Nah kalau gitu kan nanti dikasih, tapi jangan mengganggu manusia lagi, kasihan gitu. Kalau mau makan mah hewan aja bah. Itu. Maunya? Hah? Mau hewan itu? Ya nanti dikasih sama Ki. Ada. Aing mun sakti mau main jelema aing nyieun jelema. Nanti dikasih ya setelah Anda menjelaskan semua gitu tentang kejadian yang ada di sini. Nah, kenapa Anda mengganggu itu? Apakah kalau setiap manusia itu meninggal jadi teman Anda? Jadi anak buah Anda itu? Jadi anak buah Anda semua itu? Jadi Anda tambah banyak anak buahnya ya. Nah itu yang kasus wanita itu yang dulu ketabrak, apa itu pengikut Anda? Mana? Hah? Mana? Yang wanita itu seorang wanita. Loba awewe teh. Yang di sini. Belah mana loba sia teh? Yang di belah sana tah. Oh aing. Emang terlalu sering berarti Anda ya? Loba teuing. Berarti terlalu banyak Anda mengambil manusia ya, mengganggu manusia itu. Jadi misalkan setiap Anda lapar, nggak ada binatang peliharaan yang dimakan, Anda nyari manusia gitu. Manusia yang ngelamun, yang imannya kurang gitu ya. Yang suka bermaksiat gitu, itu jadi teman Anda, jadi makanan Anda. Terus yang apa lagi Pak bisa jelaskan? Lapar. Lapar. Pengen apa? Ayam sapi. Sapi. Ayam sapi katanya. Mahal bah itu masalah aja sapiring bah. Sapi na mahal. Sapiring. Makanan Siki bisa. Oh, dua katanya dua yang udah matang ya. Kayak di restoran Bang, dua yang udah matang. Piring kan Mas. Dua piring apa dua masih utuh? Yang masih utuh. Nyaman berusia mah. Sok nanti dikasih sama Aki ya. Gitu. Asal Anda bisa menjelaskan semua gitu. Intinya jangan mengganggu. Iya. Tergantung dari mana.
ada juga masalahnya bener kan dan urusan lain itu mah bener masalah mah. Itu terkandung orangnya yang seperti apa, Mbah? Bisa jelaskan kah? Bisa jelaskan kepada kami? Sianya mah tadi aing hoream panas. Panas. Kenapa panas? Karena hujan, Mbah, tadi dingin. Sini. Berarti Anda ini Anjing saya pusing, ambek aing dah. Kesel aing. Kan ya kan yang lebih ambek lagi itu, Mbah, yang menjadi korban gitu. Payahan oge nya sia. Hah? Payahan oge ku aing sia. Ya sentong atuh. Jangan. Sanajan pahit yang hakan sia lah. Hah? Sanajan pahit ya hakan ku. Senajan pahit. Pahit dagingnya ya. Awas dah. Ya jangan itu, kita kan di sini emang pingin mengungkap, Mbah, gitu, biar nggak ada kecelakaan lagi di tempat ini, biar nyaman orang yang melintas, yang pulang kerja gitu. Namanya orang banyak pikiran kan, mungkin dari pikiran keluarga ataupun gimana, jangan jadi santapan Mbah gitu. Kalau pingin hewan nanti dikasih sama sapi, kan ada pinginnya sapi lain. Sok hilangkan ki, kalau mau dikasih biar dia bisa mau jelaskan. Sampai gulingnya. Sampai guling. Katanya pengen dua ki, tuh dua. Yang mateng. Ya, yang mateng ki. Intinya jangan mengganggu lagi. Kemahajan mana? Kemahajan mana? Terkandung Pada manusiawinya ya. iya. Terkandung orangnya katanya. Sama kalau dikasih saya tertibkan untuk keselamatan. Bisa nggak katanya kalau dikasihin mau ditertibkan sama Aki biar selamat gitu, yang lewat-lewat di sini, yang melintas tengah malam itu nggak ada gangguan apapun gitu. Bisa? Bisa katanya gitu. Nah, kan gitu. Nah, buat sendirian itu. Karena dia sosoknya tinggi. Semacam buta ya Ki? Hitam. Si hitam ya? Si hitam. Ya pemirsa, jadi ini penunggu yang ada di jembatan ini, dia sedang mungkin menerima sapi yang dari dikasih sama Aki gitu. Sapi yang udah matang pengennya dia. Nah, taruh dulu. Simpen dulu, simpen. Pajas dulu. Mau disimpan gitu ya. Tah, tulang mah jeung sia. Buset, cepet-cepet banget, Wah, makanan teh, Wah. Widih. Minumnya sih Ini susukan nih. minimal sekalian enggak? Minum Kesediaan. setianya. Nah, tadi kan udah dikasih permintaan Mbak ini gitu. Nah, mungkin nanti sama Aki dan Pak Ustadz tempat ini mau ditertibkan biar nyaman, yang melintas di sini biar enak, nggak di penyeberangan ini nggak ada lagi kejadian-kejadian korban kecelakaan. Gimana menurut Mbak? Nah, ingat tergantung di mana. Jadi tergantung orangnya terus ya. Intinya mah kuatkan iman lah ya. Mungkin ada lagi yang bisa jelaskan ke kita, Mbak, Geus tentang tempat ini. lieur aing teh bawa pikiran lieur pusing aing jelasin lagi. Balik aing Ya, sok, makasih ya, Mbak. jalan gedean deui apanya. Ya, Balik aing. ya, sampurasun. Saya nak. Ya Ki, jadi tadi selama kita melakukan marginalisasi, ketiganya menjawab tergantung manusianya sendiri ya Ki, tergantung keimanan kita ya. Ya, jadi intinya tergantung kepada
keimanan yang Maha Kuasa yang melintas di jalan raya maupun di rel kereta api. Intinya kita harus beriman ya. Itu yang lebih lanjutnya ya kita ntar panggil Pak Ustadz aja. Silakan Pak Ustadz untuk penyerahannya gitu ya, Iya. untuk memperkuat iman kita gitu. Ya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya. Ya. Silakan. Pak Ustadz, tentang kejadian tadi itu kan tiga-tiganya itu dia menyampaikan bahwa tergantung manusianya biar tidak menjadi korban di tempat ini gitu Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz secara agama gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kawan gaib dimanapun berada, yang perlu kita ingat bahwa tugas setan dan sejenisnya, siluman, setan, jin yang tidak berislam, iblis, semuanya itu notabene mengajak manusia kepada kekufuran. Gitu. Kenapa kita diharuskan? Karena tugas mereka itu sudah ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak sebanyak-banyak manusia supaya tergolong kepada golongan mereka. Kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad, dua perkara, yaitu Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dijelaskan ketika kita dimanapun berada kita harus bertaud, yaitu selalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemanapun kita berada, dimanapun, ketika kita membacakan basmalah dan taud, insya Allah akan selamat. Ketika pikiran kita tenang, tenangnya pikiran kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ditambah keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Mas. Amin ya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya untuk ya pemirsa, itulah tadi video kami kejadian di tempat Borobok ini. Semoga video ini menjadi pelajaran buat kita semua gitu. Semoga sangat bermanfaat juga untuk kita semua. Cukup sekian dari kami tim Satria Gaib TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Ikuti terus. Salam gaib.